Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mezeki Halawa dari kelas I semester 2 dengan nomor NPM 1910100102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, memaparkan dan menjelaskan materi kuliah hukum dagang mengenai yang pertama, perkumpulan sebagai asal bentuk perusahaan. Yang kedua adalah pengusaha dan pembantu pengusaha. Yang pertama mengenai perkumpulan sebagai asal bentuk perusahaan, di mana pada bagian ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah urusan perusahaan, kekayaan perusahaan, usaha perusahaan, goodwill, dan dokumen perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang satu persatu. Yang pertama, urusan perusahaan. Urusan perusahaan menurut Abdul Qadir Muhammad yaitu segala objek yang terdapat dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan maupun usaha perusahaan. Urusan perusahaan dapat ditinjau menjadi 2 segi. Yang pertama melalui segi ekonomi dan yang kedua melalui segi hukum. Melalui segi ekonomi, urusan perusahaan yaitu segala objek yang terdapat dalam perusahaan baik berupa harta kekayaan maupun usaha perusahaan yang menjadi satu kesatuan dengan perusahaan yang digunakan untuk memperoleh keuntungan dan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Yang kedua melalui segi hukum. Melalui segi hukum, urusan perusahaan terdiri dari 2. Yang pertama adalah perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya. Perbuatan hukum dapat berupa jual beli, sewa menyewa, cara menyerahkan dan membayarnya. Kemudian produk yang dihasilkannya yang pertama adalah dapat berupa benda dan dapat berupa bukan benda. 2. Kekayaan perusahaan. Kekayaan adalah benda milik orang atau perusahaan yang memiliki nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum, serta dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa benda terdiri dari barang dan hak. Barang merupakan benda yang berwujud, sedangkan hak adalah benda yang tidak berwujud. Klasifikasi kekayaan. Klasifikasi kekayaan terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak terdiri atas benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud contohnya seperti kendaraan, komputer, televisi, dan lain sebagainya. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud dapat berupa hak. Contohnya seperti piutang, gadai, hak paten, dan hak cipta. Kemudian benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak terdiri dari benda tidak bergerak yang berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak bergerak yang berwujud contohnya adalah rumah, bangunan, pabrik, tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian benda tidak bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak seperti hak guna bangunan, hak sewa menyewa, dan hak jual beli, dan lain sebagainya. Kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan adalah benda yang dapat dialihkan menurut hukum. Kekayaan perusahaan terdiri dari yang pertama, modal perusahaan berupa uang. Yang kedua, inventaris perusahaan dapat berupa barang dan hak. Yang ketiga adalah produk usaha perusahaan berupa keuntungan, baik berupa barang atau uang, serta piutang perusahaan. 3. Usaha perusahaan. Usaha perusahaan adalah segala urusan yang termasuk ke dalam lingkungan perusahaan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun karena merupakan satu kesatuan dalam perusahaan. Kemudian, alasan mengapa usaha perusahaan tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Yang pertama, tidak mungkin dialihkan. Yang kedua, tidak menguntungkan atau bahkan merugikan. Yang pertama, tidak mungkin dialihkan karena dalam sebuah perusahaan terdiri dari utang dan rahasia perusahaan. Bagi perusahaan yang ingin mengalihkan perusahaannya, tidak mungkin bisa menerima perusahaan baru dengan banyak utang atau dengan beban utang yang banyak. Kemudian, dalam sebuah perusahaan tersebut terkandung rahasia-rahasia perusahaan yang terdiri dari bagaimana perusahaan tersebut berdiri dan siapa-siapa saja yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kedua, tidak menguntungkan atau bahkan merugikan. Dari segi ekonomi, mengalihkan perusahaan tidak menguntungkan atau bahkan merugikan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Karena pada usaha perusahaan melekat kejujuran, keahlian, keterampilan, dan kemauan yang baik yang sulit dialihkan kepada pengusaha lain. 4. Goodwill. Goodwill adalah nilai lebih perusahaan sebagai satu kebulatan hasil kegiatan usaha.
Goodwill dapat ditinjau dari dua segi, yang pertama dari segi ekonomi dan dari segi hukum. Dari segi ekonomi, goodwill adalah benda tidak berwujud hasil kemajuan perusahaan yang digambarkan sebagai nilai lebih. Sebagai usaha perusahaan, goodwill dapat terjadi karena hal-hal berikut. Pertama, hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Yang kedua, manajemen perusahaan yang baik dan teratur. Yang ketiga, pemilihan tempat yang strategis. Yang keempat, pemasangan iklan yang tepat dan menarik. Yang kelima, produksi yang bermutu tinggi. Yang keenam, pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik para pembeli. Dan yang terakhir, barang yang diproduksi dibutuhkan karena vital. Dari segi hukum, usaha perusahaan bukan benda, tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun. Goodwill bukan kekayaan yang dijadikan sebagai objek hak dari perusahaan tersebut. 5. Dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam berbagai corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, ataupun didengar. Pengaturannya, pertama diatur dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 KUHD dengan judul pembukuan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka segala peraturan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan tidak berlaku lagi. Jenis dokumen perusahaan. Jenis dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari: yang pertama, catatan. Catatan merupakan tulisan yang berisi keterangan hak dan kewajiban serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, rekening. Merupakan bentuk catatan yang dibuat oleh perusahaan untuk menampung transaksi sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, jurnal transaksi harian. Merupakan bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi baik berupa catatan harian atau buku harian atau tulisan lainnya. Pembuatan dokumen perusahaan. Setiap perusahaan wajib membuat catatan perusahaan sesuai dengan kegiatan perusahaannya. Aturan pembuatan dokumen perusahaan. Yang pertama, menggunakan huruf Latin. Yang kedua, menggunakan angka Arab. Yang ketiga, menggunakan satuan mata uang rupiah. Yang keempat, disusun dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, wajib ditandatangani oleh pemimpin perusahaan, terutama neraca tahunan dan laba rugi. Yang keenam, pembuatan maksimal 6 bulan setelah akhir tahun buku perusahaan. Yang ketujuh, catatan dibuat di atas kertas. Penyimpanan dokumen perusahaan. Penyimpanan dokumen perusahaan baik berupa catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan wajib disimpan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun perusahaan yang bersangkutan. Pengalihan bentuk dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau ke dalam media lainnya. Mikrofilm. Mikrofilm merupakan film yang memuat rekaman, bahan tertulis, tercetak, atau tergambar dalam bentuk ukuran yang sangat kecil. Media lainnya. Media lainnya merupakan alat penyimpanan informasi bukan kertas yang memiliki keamanan yang sangat tinggi yang menjamin keaslian dari dokumen yang kita masukkan ke dalam media tersebut seperti CD, flash disk, dan lain sebagainya. Kedua, mengenai pengusaha dan pembantu pengusaha. Pada bagian ini kita akan membahasnya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengusaha, yang kedua adalah pemimpin perusahaan, yang ketiga adalah pembantu pengusaha, dan yang keempat adalah hubungan kerja. 1. Pengusaha. A. Pengertian. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaannya sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya baik secara sendiri maupun dibantu oleh pekerja. B. Dilihat dari fungsinya.
Ada 3 eksistensi pengusaha. Yang pertama, pengusaha yang bekerja sendiri. Yang kedua, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. Yang ketiga, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan. 2. Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan sebuah perusahaan. Pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk kemajuan atau kemunduran perusahaan tersebut. 3. Pembantu pengusaha. A. Pengertian. Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. B. Jenis pembantu usaha. Pertama, pembantu dalam lingkungan perusahaan. Pembantu dalam lingkungan perusahaan adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya dan bekerja di dalam lingkungan perusahaan. Pembantu dalam lingkungan perusahaan terbagi menjadi A. Pemegang prokurasi, B. Pengurus filial, C. Pelayan toko, D. Pekerja keliling. 2. Pembantu di luar perusahaan terbagi menjadi A. Mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Contohnya seperti agen perusahaan dan perusahaan perbankan. B. Mempunyai hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Contohnya makelar dan komisioner. C. Ada satu pihak yang berdiri di antara 2 orang atau pihak dalam hal transaksi barang atau jasa. Pihak tersebut menjadi penghubung atau perantara transaksi tersebut. Setidaknya ada 3 orang yang mengambil posisi peranan tersebut. Contohnya seperti agen, makelar, dan komisioner. 3. Notaris dan pengacara. Notaris atau pengacara adalah pembantu usaha dalam hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif. 3. Notaris dan pengacara. Notaris atau pengacara adalah pembantu pengusaha dalam hubungan kerja tidak tetap dan koordinatif. Bantuan jasa mereka diperlukan hanya insidental saja apabila perusahaan memerlukannya. 4. Hubungan kerja. A. Pengertian. Hubungan kerja adalah perikatan atau hubungan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja yang berdasarkan perjanjian. B. Jenis perjanjian kerja. 1. Perjanjian pelayanan berkala. Perjanjian pelayanan berkala adalah perjanjian yang dilakukan hanya untuk waktu tertentu dan perbuatan tertentu pula. 2. Perjanjian ketenaga kerjaan. Perjanjian ketenaga kerjaan adalah perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja. 3. Perjanjian borongan. Perjanjian borongan adalah pemborong mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan secara borongan dan pihak pemberi pekerjaan mengikatkan diri untuk membayar harga borongan yang telah ditentukan. Demikianlah hasil presentasi, pemaparan, dan penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.